Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan preview mesin terbaru dari Innovatek, yaitu mesin nomerator digital otomatis 460 SM merek Innovatek. Oke, tanpa menunggu lama-lamanya kita akan menuju untuk beberapa fitur yang terdapat pada mesin berikut. Untuk yang pertama-tama, di bagian sini terdapat kanan kiri untuk unlock ya, untuk unlock pembatas kertas yang bisa disesuaikan dengan besar kecilnya atau lebar kertas yang akan kita inginkan. Untuk dilengkapi fitur untuk ini ya, semburan anginnya yang keluar pada bagian sisi kanan dan kiri. Untuk settingannya kita bisa memutar di bagian atas. Oke, di bagian tengah ini terdapat untuk unlock pembatas kertasnya ya. Di sini bisa kita setting untuk ketebalan kertas. Lalu di bagian bawah terdapat penghisap yang nanti membantu menghisap bahannya ya ketika penarikan roller. Lalu di sebelah kiri terdapat settingan untuk lubang hisapnya. Ini kita bisa setting besar dan kecilnya ya. Kita bisa putar untuk penghisapnya. Nah, ini bisa kita setting. Oke, lalu di bagian belakangnya terdapat beberapa komposisi. Di sini untuk bagian yang paling ujung ini ada untuk korporasi ya, beserta pisaunya, beserta tatakan. Lalu untuk yang sebelah kiri warna hijau adalah penarik kertas. Lalu di bagian tengah ada dua, ini untuk creasingnya ya. Lalu di bagian sisinya sini ada yang warna hijau untuk penarik kertas. Lalu untuk di bagian paling sisi sendiri ini untuk korporasi. Nah, untuk cara settingnya, untuk nurnya kita bisa setting putar di bagian baut atas ya. Dan ini untuk posisinya kita kendorkan terlebih dahulu baru kita setting. Oke, lalu di bagian belakang di sini terdapat 4 untuk pangkon moldingnya ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Di beberapa pangkotnya ini bisa kita berikan atau kita kasih molding, kita sesuaikan kebutuhan. Nah, ini untuk yang terpasang kita pasang 2 molding ya, untuk bagian moldingnya seperti ini. Nah, untuk pengaturan moldingnya pun ini bisa kita atur untuk angka-angkanya dengan menggunakan alat bantunya ya. Ini kita bisa meluruskan, kita atur sesuai kebutuhannya. Untuk molding yang pertama dan untuk molding yang kedua ini kita bisa atur ya. Lalu di bagian belakang terdapat untuk pangkon moldingnya ya. Ini pangkon molding yang nantinya membantu untuk merubah angkanya ya. Jadi ini simulasinya seperti ini ketika kita bergerak ya. Kita coba gerakan sekali lagi. Seperti ini untuk manualnya. Nah, itu ya untuk mekanik pekerjanya seperti itu ya. Untuk cara settingnya berada di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang tadi ya, ini bisa dirubah atau kita geser. Nanti kita tinggal geser untuk di bagian pangkonnya ini di sini. Kita tinggal kendorkan untuk yang baut di sini nih ya. Nah, ini bautnya kita bisa kendorkan. Lalu kita bisa geser ke kanan ke kiri menyesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Begitu pula untuk penarik rollernya ini untuk penarik roller yang bagian depan. Untuk settingannya terdapat baut juga di bagian bawah. Ini kita bisa geser ya. Lalu untuk yang di bagian belakangnya ini penarik rollernya juga bisa digeser sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk bagian belakangnya tadi juga ada 4. Yang pasti untuk pergeserannya kita tinggal setting untuk di bagian baut sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, di bagian belakang di sini terdapat beberapa roller dan untuk ada roller stainless, ada juga untuk roller karet. Di sini merupakan tempat nanti tintanya ya, untuk penaruhan tintanya. Terdapat tuas juga untuk membantu meleburkan atau menghaluskan tintanya atau tonernya nanti ya. Lalu untuk di bagian sisi kanan ada manual untuk pemutar roller stainlessnya ya. Nah, ini nanti bisa dibantu untuk komposisi
di bagian tintanya tuh. Lalu di bagian belakang ini kita bisa menaikkan ke atas. Nah di sini terdapat untuk beberapa putaran ya. Ini nanti untuk settingan tebal tipisnya tinta ya, yang akan keluar pada roller stainlessnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pengaturannya. Nah, ya. Nanti kita bisa mengaturkan tebal tipisnya melalui beberapa settingan tersebut. Oke, lalu di bagian belakang terdapat tempat untuk hasil ya. Ini komposisinya bisa digeser naik dan turun ya. Ini tinggal pergeseran seperti ini. Nah ini untuk pengaitnya di bagian bawah, kita bisa kunci kembali, kita sesuaikan dengan kebutuhan ya untuk pergeseran naik dan turunnya. Ini untuk komposisinya seperti ini, bisa disetting. Oke, lalu di bagian kiri terdapat LCD untuk kontrolnya ya. Di sini ada beberapa menu seperti setup dan manual. Kita untuk isi setupnya sendiri ya. Sini terdapat untuk in speed, untuk suspend time, paper length, paper jam alarm, dan bed suspend ini nanti bisa disesuaikan. Lalu untuk sistem palmnya kita bisa setting. Nah ini untuk settingan ini parameter dasarnya ya. Ini nanti ketika mekaniknya ada yang kurang atau harus disetting, kita nanti masuk di dalam sini, kita klik return, lalu kita kembali lagi, ada manual. Nah ini untuk penggerakan atau kita pengecekan ketika kita pemasangan molding yang berada di bagian sini ya, karena ini bisa digerakkan. Nah ini untuk manualnya, ada pilihannya banyak ya, bergerak. Nah ini ada seal inverse, ada seal reset juga. Ini lengkap untuk proses pemasangan ya. Ini seal resetnya, dia bekerja. Nah ini sudah origin pada tempatnya ya untuk komposisinya. Lalu untuk kita kembali lagi, ini ada beberapa. Nah ini untuk tampilan awalnya. Untuk cara kerjanya kita tinggal nanti tekan berurutan aja, palmnya kita tekan, lalu main motornya kita rangsang. Di bagian bawah ini terdapat selang ya, ini untuk blowernya ini ya, lalu yang untuk keluar untuk meniup anginnya, dan itu untuk bagian kompresornya, bagian penyedot anginnya nanti ya, yang terdapat pada penarik bahan. Lalu di bagian tengah-tengah ini terdapat warna merah ya, ini merupakan sensor pendeteksi kertas. Ketika kertasnya sudah melewati sensor, maka untuk detektor atau ini moldingnya dia akan berputar ya, bekerja sesuai dengan mekanik kerja mesin. Oke, yang terakhir ini adalah tombol emergency ya, yang berfungsi untuk mengontrol ketika ada kesalahan, kita bisa langsung pencet, nah, dia langsung berhenti ya untuk emergensinya. Cara untuk memasang bagian molding, nah ini ya, saya akan coba untuk bongkar pasang dari cara melepas dan memasang bagian molding untuk mesin numerator digital otomatis 460 SM merek Novatek ini, sama cara mengganti atau menggeser ya, menggeser ininya ya, pangkonnya ini ya. Oke, untuk yang pertama-tama kita menuju ke bagian LCD. Kita menuju ke LCD-nya. Untuk yang pertama kita tekan tombol setup, sound system. Nah ini manual. Nah ini ke manual ya. Kita akan coba gerakan pakai seal positif. Nah ini ya, kita coba cek. Ini. Oke, setelah kita dapat seperti ini. Untuk cara membongkarnya adalah kita tinggal kendorkan di bagian sisi yang sebelah kiri ini ya. Kita kendorkan. Nah seperti ini. Setelah sudah kita kendorkan, kita bisa ambil untuk bagian ininya, moldingnya ya. Nah ini ya. Ini untuk cara pengambilannya. Untuk cara pemasangannya juga sama ya. Kita harus paskan dulu. Nah seperti ini. Lalu kita kencangkan ya. Ini untuk cara membongkar dan memasang bagian headnya. Nah kita pastikan dia tidak bergerak.
Lalu untuk cara menggeser di bagian ini ya, pangkonnya, ini sama, kita putar terlebih dahulu silnya. Nah, di sini ada 4 baut. 1, 2, 3, 4 ya. Untuk pergeserannya kita tinggal kendorkan aja baut yang paling atas ini ya. Jadi sama untuk ini kita tinggal kendorkan. Kita bisa geser ya. Nah, ini setelah sudah kendor kita bisa geser ke kiri, ke kanan, ke kiri sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk caranya melepas, ini kita tinggal kita geser ya. Nah, ini kita geser, kita ambil seperti ini. Nah, ini baru kita lepas. Nah, untuk caranya seperti ini ya. Untuk cara melepasnya, cara memasangnya tetap sama. Kita masukkan, lalu kita shock. Ini ada semacam shock. Jadi harus kita masukkan untuk bagian pangkonnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini sistemnya shock. Nah, ini kita tinggal luruskan. Setelah itu baru kita kencangkan. Ini untuk cara menggeser dan mengambil bagian pangkon moldingnya ini ya. Oke, kalau sudah selesai kita posisikan kembali seperti semula. Oke, seperti itu ya. Oke, demikian untuk preview mesin terbaru dari Novatek, yaitu mesin nomerator digital otomatis 460 SM merek Novatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Novatek semuanya. Tunggu video-video lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.